والحبيب الذي يتسبعه لكل عالمنا والمرسلين والصحابة والتابعين وأولياء والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين خصوصا مصنف تفسير القرآن العظيم لسورة ياسين للشيخ أبا مزادة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, ibu dan saudara-saudara, baik kita lanjutkan taklim kita dalam kitab Tafsir Hamami. Sekarang sampai di halaman, melanjutkan halaman 17 ya. Wajah min asal Madinah rajulun yas'a. Itu belum selesai dibahas ya. Ya, kita ulangi dari situ dulu. Halaman 17 yang di dalam kurung 6 baris dari bawah. Kemarin kita sudah bicarakan sedikit tapi belum selesai. Udah ketemu Bu? Apaan? Kali bagi-bagi nyari duit dah ketemu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini. Wa jaa'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Wa jaa'a dan datang min aqsal madinah, dari
pinggiran kota, dari ujung kota, rajulun yas'a, seorang laki-laki yang tergesa-gesa. Jadi awal-awal surat Yasin ini tentang sebuah cerita yang terjadi di satu negeri yang bernama negeri Antiokhia, di mana negeri itu terdapat di sebuah negara yang bernama Yunani, yang waktu itu dipimpin oleh seorang raja yang rajanya bernama Iftikhis. Alhamdulillah ya, udah pada dengar semua. Ya dengar ya. Tentang utusan-utusan yang dikirim oleh Nabi Isa yang terkenal dengan nama kaum Hawariyin. Ya. 3 orang utusan yang dipimpin oleh seorang utusan bernama Samud. Datang seorang dari ujung kota atau pinggiran kota, seorang laki-laki dengan tergesa-gesa. Wa huwa Habibun Najjar, orang tersebut bernama Habib Najjar. Taruhlah orang ini disebut sebagai seorang tokoh, ya. Seorang alim, namanya Habib. Jadi yang datang tergesa-gesa dari ujung kota adalah Habib Najjar. Jadi seorang yang alim, seorang yang ahli ilmu, ya. Kenapa dari ujung kota? Emang biasanya begitu. Kalau orang alim, orang pinter, tinggalnya di pinggiran. Ada nggak kiai ulama yang rumahnya di Greenland? Ada nggak? Yang ada Imam Saroni kejepit komplek, Imam Saroni tusuk sate, ada begitu. Kok ada Imam Saroni di mana alamatnya? No, di Pondok Indah. Waduh, nggak ada. Ya. Di mana? No, di Motherland. Ya. Jadi memang dari itu memang begitu biasanya. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa qala Sadiyu kana qasar. Dan berkata Sadi bahwasanya Habib Najjar itu kasar, seorang binatu atau suka mencuci pakaian orang, ya. Wa qala Wahabun kana rajulun, dan berkata Wahab kana rajulan ya'malul harirah, ya. Habib Najjar ini adalah pekerjaannya itu ya'malul harirah. Dia seorang yang memintal sutra. Mana namanya? Orang yang membuat kain sutra namanya nenun, ya. Ya nenun. Kita bicarakan 2 minggu yang lalu, diulang lagi aja, ya. Seorang yang menenun. Wa kana manziluhu inda aqsabati min aqwabil Madinah. Wa kana manziluhu, dan rumahnya si Habib Najjar ini inda aqsabati min aqwabil Madinah, yang rumahnya jauh di ujung kota, dari pintu-pintu kota, ya, di ujung, ya, ujung kampung. Jadi kalau mau masuk Jakarta, kira-kira rumahnya itu di Cinere, gitu, Margonda. Kalau mau masuk Tangerang, kira-kira rumahnya di mana? No, di Kuciran, gitu kira-kira, ya. Jadi bukan dalam kota, di ujung. Wa kana rajulan dasadafatin, tetapi walaupun dia ini seorang yang menenun kain atau tukang binatu, dia itu seorang dasadafatin yang ahli bersedekah. Jadi siapapun kita, kerjaan kita kayak apapun, selalu terbuka kesempatan untuk jadi ahli sedekah. Yajma'u kasbahu ida ansa fayatsimuhu nisfaini fayut'imu nisfan li'alihi, dan dia mengumpulkan kasbahu. Kasbahu itu apa yang dia usahakan, hasil kerjaannya. Ia kumpulkan hasil kerjaannya. Ida ansa, apabila sore,
dapat dua gajinya itu dibagi dua. Ya, misalkan dia gajian ya sore itu 100.000, itu nisfaini dibagi dua. Fayutimu nisfani alihi, yang separuh untuk makan ya untuk kebutuhan, wa yatasaddaqa bi nisfihil akhar, dan yang separuhnya lagi untuk sedekah. Jadi gitu. Inna fi kulli amalin aku maklum bisa itu mahrum. Jadi yang namanya sedekah gak kudu nunggu duit banyak. Kita kadang-kadang gede kagak sanggup, kecil kagak mau. Tuh. Padahal di balik 10.000 itu saja masih ada yang bisa kita lakukan untuk sedekah. Ini kadang-kadang kalau kecil malu, kalau gede kagak sanggup. Makanya itu ada tabungan subuh ya. Silakan masuk Pak Haji. Alhamdulillah. Jadi Pak Haji Komarudin ini akan selamat karena menjemput Pak Haji Badudin dari Flores. Silakan. Jamaah kita dari jauh ini, tiap 2 minggu sekali itu dari mulai habis maghrib udah pesan penerbangan langsung dari Flores. Alhamdulillah juga dia dari Darul Makmur ya. Saya Jumri, wah ditemenin yang namanya sama sama saya ini. Ustaz Haji Sahrawi. Ini anggota dewan. Ya. Sekarang lagi nyalek lagi. Cakep kalau caleg ngaji. Dia mah caleg juga dia mah ustaz dia mah. Coba baca kitab, pinteran dia sama saya. Apalagi suruh buka tenda pinteran dia. Alhamdulillah ya. Terima kasih Ustaz ya. Mau berkunjung di taklim pagi-pagi buta. Alhamdulillah. Jadi ini juga alhamdulillah pernah ketinggalan dari Al-Jihad. Dari Al-Jihad Pak Haji Sutrisno. Pak Haji Sutrisno ini bendaharanya Al-Jihad. Bendahara megang duit mulu, maka sering nyumbang dia mah. Ustaz kalau ada acara apa tuh ngomong sama saya, ngomong terus. Maksudnya apa? Saya mau datang gitu. Alhamdulillah. Jadi dari 10.000 itu aja, itu ada hak orang yang harus kita santuni, ada hak uang yang harus kita sedekahkan. Jadi kan nunggu banyak. Entar cuma nyumbang kalau udah kusuran. Kapan? Entar kalau udah kusuran. Emang ada yang digusur? Enggak ada. Jadi dari 10.000 aja Bu, itu masih bisa. Makanya saya salut Pak. Pengajian ibu-ibu kalau di rumah, ya tuh ya, pengajian ibu-ibu kalau di rumah itu yang namanya salaran keliling sampai 3 kali. Iya, sampai pernah lihat langsung itu. Jadi saya lagi ngasih pelajaran keliling itu pakai plastik, pakai kardus. Dapat 5 menit udah keliling lagi. Banyak amat ini uang kasnya. Sampai 3 kali. Saya tanya pengurus, emang hebat amat ada 3 kali? Kalau sekali doang maka cukup Ustaz. Emang apa? 2000-an mulu. Gak apa-apa ya Bu ya. Gak apa-apa. 2.000 juga gak apa-apa. Asal 2 gepok. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kalau dia sore hari itu hasil kerjanya itu dibagi 2. Yang separuh fayuqimu nisfan li alihi untuk kebutuhan makan, kebutuhan anak apa. Wa yatasaddaqu bi nisfihil akhar, dan yang separuhnya untuk sedekah. Alal fuqara'i, untuk para fakir miskin. Ya, jadi kan nunggu banyak, kalau nunggu banyak sedekah nungguin banyak kelamaan. Ya. Jadi punya sedikit-sedikit gitu ya. Maka kadang-kadang kalau melihat bocah pengen santri, walaupun cuma goceng, walaupun cuma 4.000, coba di masjid itu. Kalau maghrib kan bocah banyak banget itu. Lama-lama kita kasih, akhirnya kita ditandain. Ya. Jadi anak bocah-bocah itu kalau mau maghrib bukannya langsung masuk, artinya itu. Ustaz Fadil tidak kenapa apa? Tidak kenapa apa? Waktu itu saya datang bawa sejadah. Bawa kan bawa sejadah no.
Kebaikan itu apalagi buat anak kecil Pak ditandai. Dan anak kecil itu beruntungnya dosa kalau dia berdoa main-main aja, insya Allah doanya dijawab. Amin. Maka jangan pernah kita menganggap wah ngapain anak kecil disukai bagi duit ya. Dengan orang gede, anak yatim, anak kecil emaknya aja, emaknya. Ya, lagi emaknya masih muda, nah repot itu. Allahumma shalli ala Muhammad. Falamma balaghahu anna qaumahu qasadu qatla rasuli ja'athum sa'iqah. Falamma balaghahu, dan ketika sampai kepadanya anna qaumahu, ketika kaumnya qasadu ingin melakukan qatla rasul, membunuh utusan tadi. Kan sebelumnya ada terjadi dialog, macam-macam sudah dilakukan. Alhamdulillah. Macam-macam sudah dilakukan agar mengislamkan atau membuat raja dan kaum Ethiopia ini biar pada taubat, ya menyembah Allah, tapi nggak mempan. Malah ujung-ujungnya utusan ini mau dibunuh. Jadi utusan ini mau dibunuh. La bilang tantahu lanar juman, mau dirajam. Ketika ini Habib Najjar dengar bahwa kaum ini kepengen membunuh putusan Nabi Isa tadi, ja'ahum sa'i'an, maka dia datang sa'i'an dengan tergesa-gesa. Karena kan 3 utusan itu kan mau dibunuh. Udah ditunjukkan bukti-bukti, diajak beriman, bukannya beriman malah mau dibunuh. Kedengeran sama Habib Najjar seorang tokoh. Ja'ahum, dia datang menemui kaumnya itu sa'i'an dengan tergesa-gesa. Lalu ngomong, qala ya qaumi ittabi'ul mursalin, ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Jadi pas itu datang nemuin orang-orang ini, dia ngomong gitu. Qala, ya, ini kan firman Allah ya. Firman Allah tapi berbicara tentang sebuah cerita-cerita. Kan banyak ya. Dan paling banyak di dalam Quran itu cerita tentang Nabi Musa alaihi. Nabi Musa katanya banyak. Nabi Musa begini sampai dengan berantem sama Fir'aun itu. Berantem sama Fir'aun itu banyak dalam Al-Quran itu. Idhab ila Fir'auna innahu ghafaqul halaka ila anta zakat wa ahdiyaka ila rabbika fatasya farahul ayatul kubra fakadzdzaba wa asa summa akbar yas'a fahasara fanada faqala ana rabbukumul a'la. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini banyak cerita dalam Quran itu diceritain. Datang menemui kaum tersebut ngomong, ya qaumi ittabi'ul mursalin, wahai kaumku, ittabi'u, ini amar perintah, ittabi'u, ikutilah kalian semua, ikuti al-mursalin, utusan-utusan ini, 3 orang ini ikuti, ya suruh ikuti. Ittabi'u man la yas'alukum ajra, ikutilah utusan ini, ma la yas'alukum ajra, orang-orang yang tidak yas'alukum meminta kepada kalian ajra, imbalan. Jadi kalau ajra dalam ibadah namanya pahala. Kalau ajra di dalam perbuatan namanya imbalan. Kalau ajra di dalam pekerjaan namanya upah. Makanya ada kalimat, bayarlah upah orang yang kita suruh kerja itu sebelum keringatnya hilang. Pak Ustaz, kalau kagak keringetan
ikutilah utusan ini, kenapa mau kalian bunuh? Ikutilah utusan ini, la yas'alukum ajra. Ini utusan ikhlas, gak minta imbalan. Wa hum muhtadun, dan utusan ini semua mendapatkan petunjuk. Muhtadun, muhtad itu dari kata Buddha. Buddha itu nanti ada hidayah. Hidayah artinya petunjuk. Disuruh ikutin. Wahai kaumku, jangan dibunuh. Ikutin yang mengikutin. Ikutin. Wa fi riwayati Qatadah, dan pada riwayat Qatadah, ya dalam riwayat lain riwayatnya Qatadah, kana habibu fi qati ya'budu rabbahu. Ya. Ini asal muasalnya kenapa si Habib Najjar ini dengar ya. Karena Habibu adalah si Habib ini fi ghari, di sebuah goa, di sebuah goa. Ya'budu rabbahu, yang sedang beribadah kepada Tuhannya. Jadi kalau bahasa kita ibadah di goa itu ngapain kalau bahasa kita itu? Tapa ya, semedi. Ya, kalau tapa kan bahasa orang Hindu, orang Buddha ya. Kalau bahasa Islam apa namanya? Berkholwat. Ya. Saya beberapa kali diajak oleh ahli tasawuf, cuma waktunya nggak ada ya. Itu malam Senin diajak sama Buya Syakur untuk taklim. Kemudian malam Rabunya berkholwat. Alhamdulillah, silakan Pak Yuliani. Ya Allah, jam segini udah nyampe dari Balaraja. Dari Balaraja, kemana jauh sekarang ya. Masih ingat dengan Pak Yuliani? Masih ingat ya? Yang dulu kalau subuh, Assalamualaikum, gitu aja. Itu dia. Alhamdulillah, masih sehat. Tapi memutih rambutnya. Tapi sehat, masih gagah ya. Ya sehat ya pagi ya, umur panjang ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi berkhalwat, si Bani Najjar ini sedang berkhalwat. Bani Najjar ini berkhalwat itu ya kalau kayak kita mah bukannya tapa diam aja. Kalau bahasa tapa itu kan bahasa orang Hindu ya. Ya bahasa tapa itu kan lorolopo opo broto sedang kasut tunggal mandengin pucuk enggrono nutupi babahan owosomo. Itu tapa. Tapi kalau bahasanya Syekh Siti Jenar atau Syekh Abdul Jalil yang gurunya ada di Cirebon, Syekh Jadil Khati, itu namanya manunggali kaulo Gusti. Menungsolan Gusti lirkat dia godong suruh melumah mengkorepe sinawang siji rupane gimikit podo rasane. Itu namanya berkhalwat. Malam Rabu diajak Buya Syakur baca sekian ribu dari mulai jam 8:30 sampai jam 12. Ya, cuma waktunya nggak ada. Karena kan pergantian taklim dengan di Majlis Taklim Al-Muluk. Atau malam Sabtu, ya malam Sabtu juga nggak bisa. Itu dari jauh aja dah. Amalannya kita ambil itu. Ternyata tawasul-tawasulnya itu 90% keturunannya Maulana Hasanuddin Banten semua. Jadi Banten hebat saudara. Ya sampai Syekh Mansuruddin Cikaguan itu kan, terus sampai Buya Dimyati, termasuk di bidang thariqat ada gurunya Buya Dimyati Cilongo, yaitu Mbah Dahlan. Makamnya ada di arah Maut Tanjakan, tahu nggak? Raja, tadi tahu Raja? Perempatan Bukun, kalau lurus kan Daun, kalau ke kiri kan Kedaton, ke kanan Raja terus sampai nanti Kampung Tanjakan ada makam gurunya daripada Abuya Dimyati Cilongo. Abuya Dimyati Cilongo itu bapaknya
Buya Ucitur Tusi wallahu yarham. Nah, itu ada makam tasawuf. Guru tasawufnya Buya Dimyati. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, tasawuf itu dalam tasawuf berarti torikotnya ya, torikotnya. Bani Najjar ini sedang berkhalwat di sebuah goa, ya, sedang berkhalwat di sebuah goa. Falamma balagha khabar Rasul, dan ketika mendengar kabar tentang Rasul utusan, muncul pertanyaan, kan di goa yang ngasih tahu siapa? Gitu kan ya? Kan di goa, kok bisa tahu? Itulah namanya ilmu kasyaf, tahu kasyaf. Jadi jangan dikira makhluk-makhluk yang ada ini kagak ngomong, semua pada ngomong. Kalau kita ngaji nasihat itu kan ya, tanah ngomong, kemudian pohon ngomong, angin-angin pada. Masa iya angin ngomong, loh ngomong, awan ngomong. Awan itu selalu nanya sama Jibril, Bril, iya wan, awan bukan iwan. Entar Nabi Muhammad kemana Bril dakwahnya? No, ke sono, ke arah sono pasar nyamuk. Emang apa? Gua mau siap-siap mau mayungin Nabi Muhammad, gitu ya? Makanya kalau Nabi Muhammad pergi selalu dipayungi awan. Coba kalau saya begitu, Bril, iya wan. Lu lihat agendanya Syahromi, entar kemana? Emang apa? Gua pengen payungin. Oh, agendanya hari ini, no mancing bandeng di Tanjung Pasir. Insya Allah sehari ada kepanasan. Angin ngomong, ya kan angin ngomong. Nabi Sulaiman ngomong sama angin. Nabi Sulaiman ngomong sama semut. Cuma kita ini yang nggak paham. Jadi perintah itu sampai dibawa oleh angin, dikabarin, jar, angin, no ada masalah no sono, ada apa, begini, ya gitu. Sampai perintah kepadanya, atahum fa'adhara dinahu, ya. Dia datang memperjelas tentang agamanya. Wa qala ayat, dan berkata seperti ayat tadi. Ayat yang mana? Dia berkata seperti ayat yang tadi. Qala ya qaumi tabi'ul mursalina ittabi'u ma la yas'alukum ajran wa hum. Nah, gitu ceritanya. Jadi banyak apa? Nazar Habib Najjar sedang berhal lagi semedi gitu. Kayak pagi ini suka lagi semedi. Ya kayu, ya kayu, ya kayu, ya kayu, ya kayu, ya kayu, ya. Ya kayu, ya kayu, ya kayu, ya kayu. Nah, ada kabar berita. Nah, datang langsung ngomong, qala ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u ma la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa qala Qatadah, dan Qatadah juga berkata, laman taha habibu ila rasul qala, ketika Al-Habib ini selesai kepada Rasul, maksudnya itu ketemu, ya, jumpa, perjalanannya selesai di hadapan para Rasul. Qala lahum, berkata Habib Najjar ini, atas aluna ala hadhihi risalah ajran. Ditanya tuh, dari 3 orang ini tanya, termasuk si Sam ditanya, apa katanya? Atas aluna ala hadhihi risalah ajran. Apakah kalian, ya ditanya, meminta atas risalah ini balasan? Jadi bahasa kitab ini, ente bertiga ngajarin agama sebagai utusan, ente minta balasan apa kagak? Gitu ditanya. Balasan ente apa? Sampai ditangkep kan gitu ya, sampai mengeluarkan ilmu macam-macam, sampai mau dibunuh, ente dapat balasan apa?
Bib, saya nggak dapat apa-apa. Ya kali Imam Syarawi ngantuk capek lumayan. Jadi malam itu baru 2 mata ini. Pulang rada malam. Ya, pulang rada malam. Ya. Mau tidur, ada di telepon. Kadang-kadang teman-teman Ustaz mah tahu saya mau. Wah pasti jam segini, jam 11, setengah 12 nih. Dia baru pulang, kadang-kadang baru selesai ceramah. Dia telepon tengah malam. Jam 11, setengah 12, ada apa Ustaz? Yang udah tidur? Belum, nanti baru rencana. Begini. Tolong lihat agenda sekarang. Tengah malam lihat agenda. Akhirnya tidurnya ya ada belakangan gitu ya. Alhamdulillah subuh terlaksana ya. Nah, ntar setengah 8 berangkat lagi. Ya rutinan di kecamatan. Kemudian Jumatan. Tapi Jumatan ada kegiatan lagi. Ntar malam pada maghrib berangkat lagi. Kemudian terakhir acara terakhir itu di Kebayoran, Cipulut, terus ono saya sekolah apa namanya Cidodol atau berapa itu lama baru tuh lama ya lama paling pulang selesai jam 1, setengah 2. Nah subuhnya besok subuh ada di Komplek Garuda. Alhamdulillah saya di sana nih. Komplek Garuda sekarang udah 3/4 NU. 3/4 NU. Saya suruh sendirian NU. Yang lain Ustaz Rahman yang ngajar, Ustaz Nirwan. Saya gak takut ngadepin orang-orang begitu. Gua penceramah kelas Quran masa takut. Ya, alhamdulillah sekarang udah itu. Sampai imamnya dari Yaman ya. Imam dari Yaman, Syekh Abdullah Asy-Syajar Al-Hafidh, hafal Quran. Di Komplek Garuda itu imamnya dari Yaman. Tapi pas di giliran saya yang taklim baca doa kuno. Alhamdulillah, kalau yang lain mana apa tidak perlu. Karena saya usahakan separuh pengurus masjid orang-orang min ahli sunnah wal jamaah. Iya, makanya orang itu kudu kaya. Kalau kagak kaya dibuat kaya yang mau sedekah, bukannya kaya tapi nggak mau bergaul. Ini kita doain dari bawah orang NU biar kaya, orang NU biar kaya. Udah kaya, nggak mau bergaul sama kita sombong banget. Udah kaya bergaul malah kita sama-sama. Hebatnya kita ada doa orang-orang kampung. Betul. Siapapun kita ada doa tetangga-tetangga. Maka kalau udah hebat, jangan sombong sama tetangga, jangan sombong sama orang kampung. Udah kaya begitu, sama orang kampung nggak mau bergaul, nggak mau ngobrol, bisa salaman kabur. Apa? Maaf nggak level. Ada apa? Ada touring. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya. Jadi ditanya, ente ini datang nyari imbalan enggak? Nyari balasan apa enggak? Enggak. Walakin naqulu. Ya. Tetapi utusan itu berkata, ittabi'u. Saya cuma ngajak biar kalian pada ngikutin kami. Enggak usah nyembah berhala, enggak usah nyembah patung. Kami cuma minta ittabi'u, ikutin. Itu doang. Faqala ya qaumi ittabi'ul mursalina ittabi'u ma la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Itu muhtadun ya, muhtadun ya. Salah tulis itu. Ya. Enggak, kami enggak minta imbalan, kagak. Kami cuma pengen kalian semua itu berubah keyakinan, berubah kepercayaan, enggak minta imbalan. Kalau bahasa kita mah, udah mah dulu yang penting ngaji aja, ngaji. Uang minyak apa kagak? Kagak. Daftar apa kagak? Kagak. Yang penting mah datang ngaji, punya ilmu, akidah kuat, fikihnya benar, akhlaknya bagus. Udah gak usah mikirin biaya. Syukur-syukur kalau datang ngaji ada yang dimakan. Alhamdulillah. Saya sangat bersyukur kalau Jumat subuh itu para donatur gak pada berhenti. Hari ini alhamdulillah untuk sarapan kita itu ditanggung Ustaz Haji Makmun. Alhamdulillah. Yang mohon doa untuk kesembuhan Ananda Haji
bisa kembali lagi kumpul dengan kita ya Haji Firdo ini. Ya kenal semua Haji Firdo ya, kenal orang masih kenal ya, kenal orang paling rajin. Sebelum yang lain datang dia udah nyampe duluan di sini. Habis di sini nyampe datang Bang Jibul tuh. Habis Bang Jibul datang Pak Usul, datang tuh yang namanya Ustaz Ma'ruf. Ya. Begitu ada Bang Jibul lagi kurang sehat, Usul belum nyampe. Firdo bersih jalan, Ma'ruf nyampe duluan. Dipakai burak, dibikin kata dia, Ustaz saya dibikin di masjid Madinah. Terus ada ngomong apa? Diomelin tuh Madinah. Bego lu kurang sini, ngapa kau dimandiin? Padahal mah bukan mandi, virus lewat. Wayang gua mandi Jakarta. Allahumma sholli ala Muhammad. Kami gak minta apa-apa, cuma ikuti kami. Wa nad'unakum ilal huda ila tariqil mustaqim. Kami mengajak kalian semua ilal huda kepada jalan petunjuk. Wa ila tariqil mustaqim, dan menuju jalan mustaqim, jalan yang lurus. Itu doang. Biar dapat petunjuk jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, ihdinas siratal mustaqim. Ada orang umroh ikut Ustaz Mahmud, ikut Pak Haji Minato, ikut Pak Mulyono. Ada orang umroh ya, pas itu tersesat, kagak tahu jalan pulang, dia lupa ngayap sendirian. Pas itu pulang kagak tahu jalan, dia lupa. Nanya orang Arab, ya akhi, ihdinas siratal mustaqim. Orang Arab jauh siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kan dia lagi tersesat, masih dia nanya, ihdinas siratal, tunjukilah kami jalan yang lurus. Tapi pakai bahasa Quran, ya orang Arab jauh siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bego. Hati-hati. Ada yang begitu unik-unik gitu. Ya biasa rajin ngaji nih, ibu-ibu rajin ngaji ya Bu, amin. Ibu-ibu kalau di masjid taklim depan saya ngaji Yasin, habis ngaji sadaqallahul azim, Yasin kan cium ya, dicium tuh Quran Yasin dicium. Kenapa dicium? Bahasa Arab, Quran. Pergi umroh, semua tulisan bahasa Arab diciumin. Pernah, ya. Arab dicium. Pas lagi di Mina, orang pada ngaku cium terus saya tanya, mengapa itu tulisan Arab? Gak tahu bacaannya Al-Hammam. Tahu Al-Hammam? WC. Jadi cuma Arab doang. WC dicium. Jadi kudu punya ilmu ya. Kami ini cuma ngajak kepada jalan petunjuk dan jalan yang penuh dengan keselamatan. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Amin ya rabbal alamin. Falamma sami'a qaumuhum wallahu a'lam. Almarhum yang dimaksud Allah akan memberikan pahala yang besar, dan juga Allah akan ampuni salah dan dosanya. Allah luaskan kuburannya, dan Allah lapangkan jalan menuju ridho dan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa ala likulli niyatin salihah wa la hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa la hadiyatan bis sadaqati ala jami arwa almarhumah al-madhkur fi hadhihi risalah bi anna Allah yataqassabu bi rahmah wal maghfirah fa'atikum minan nar. Al-Fatihah. Astagfirullahaladzim, 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 ya Maulana ya Ma'bud. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa
al-khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.